Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tadi dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kesayangan kita Ruhani Hazain. Di mana dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah terkompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan adapun buku yang akan kita bahas dalam episode kali ini adalah buku pertama dari jilid yang ke-10, yakni buku Arya Dharma. Apa saja yang akan dibahas di dalam buku ini tentunya akan menjadi satu pembahasan yang menarik untuk episode kali ini. Baik, saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai diskusi kita dalam episode kali ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Baik. Buku yang akan kita bahas adalah buku Arya Dharma. Kalau misalkan kita artikan ini mungkin agama Arya, salah satu sekte dalam agama Hindu ya Pak ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk mendalam mengenai buku ini, membahas buku ini, saya ingin tanyakan tujuan dari Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini, karena ini unik dengan judul yang mengacu pada satu agama khusus ya. Apa tujuan Hadrat Masih Maud menuliskan buku ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, buku ini ditulis oleh Hadrat Masih Maud pada bulan September tahun 1895. Kemudian tujuan atau latar belakang Hadrat Masih Maud menulis buku ini setidaknya ada dua ya. Yang pertama, karena orang-orang Arya Samaj di Qadian mulai mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh para misionaris Kristen dalam mengajukan keberatan-keberatan terhadap wujud suci Nabi Muhammad SAW dan terhadap agama Islam. Nah, keberatan-keberatan ini mulai dilancarkan dengan kata-kata yang kasar, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Nah, kemudian untuk mempropagandakan keberatan-keberatan dan tuduhan tersebut, kaum Arya Samaj pun mulai mencetak selebaran-selebaran seperti sebelumnya ya, dari awal para misionaris Kristen saat itu mencetak selebaran-selebaran yang isinya keberatan. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang Hadrat Masih Maud menulis buku ini adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam suatu ketika beliau mengetahui bahwa pendiri sekte Arya Samaj yaitu Pandit Dayanand Saraswati, beliau menganjurkan kepada para pengikut Arya untuk menerapkan ya niyog atau niyoga disebutnya kepada istri-istri dan menantu-menantu perempuan di kalangan orang-orang Arya itu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau melakukan pengkajian terhadap niyog itu sendiri dan bagaimana anjuran-anjuran yang disampaikan ya di dalam Arya sendiri. Nah, kemudian hasil dari pengkajian beliau tersebut ditulis oleh beliau dan dimasukkan oleh beliau di dalam buku ini. Oke, baik. Berarti ada dua latar belakang lah ya, atau tujuan beliau menuliskan buku ini untuk menjelaskan yang pertama adanya orang-orang Arya yang mulai mengikuti cara-cara umat Kristen dalam menentang Islam ya, melawan Islam, yakni dengan selebaran yang menggunakan kata-kata kasar dan melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya niyok ya, suatu ajaran di dalam agama Arya ini, dan beliau ingin menjelaskan di sini mengenai niyok itu berarti ya. Satu poinnya. Baik, kita masuk ke poin-poin besar yang beliau sampaikan di buku ini. Bisa Bapak klasifikasi poin-poin besar apa saja yang beliau sampaikan di sini? Baik, seperti tadi tercermin dari latar belakangnya ya. Apa yang dibahas oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini, beliau secara cukup panjang lebar membahas berkenaan dengan niyog itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud beliau pun menjawab ya keberatan-keberatan yang dilancarkan oleh orang-orang Arya Samaj terhadap Rasulullah SAW, terhadap ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, di dalam buku ini pun Hadrat Masih Maud menuliskan sebuah notis gitu ya, kayak maklumat seperti itu yang ditujukan kepada orang-orang Arya, orang-orang Kristen, pendeta Kristen, dan juga pengikut dari agama yang lain, termasuk juga usulan ya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Jadi setidaknya secara garis besar ada 3 poin itu yang dibahas oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini.
Oke, poin pertama mengenai niok ini Ya, unik. Mungkin sebagian besar kita baru tahu atau bahkan baru mendengar kata ini. ya. Bisa Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan niok ini? Baik, niyog atau biasa juga disebut niyoga ya, itu adalah satu ajaran ya, mungkin di dalam Arya ini, di mana jika misalkan ada seorang istri yang masih memiliki suami, kemudian dari hubungan pernikahan itu tidak memiliki anak, maka untuk mendapatkan anak diperbolehkan si istri tadi untuk mengadakan hubungan suami istri atau hubungan badan dengan laki-laki yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, berkenaan dengan niyog ini. Oke. Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa adanya Pandit Dayanan Saraswati yang mengajarkan bahwa tentang niok ya Pak ya. Ya, betul. Niok hendaknya ajaran ini dilakukan, dan timbul satu pertanyaan, apa pula yang melatar belakangi Hadrat Masih Maud kemudian membahas niok ini dalam buku ini? Bisa Bapak sampaikan? Baik. Nah, baik, yang pertama, jadi Hadrat Masih Maud di dalam buku ini beliau menceritakan secara kronologis ya, bagaimana kemudian beliau meyakini bahwa memang ajaran mengenai niyog ini memang disampaikan ya di dalam Arya ini. Pertama, Hadrat Masih Maud menyampaikan pada masa yang sudah lewat beberapa waktu lalu, beliau mendengar secara lisan dari orang bahwa pendiri sekte Arya Samaj yaitu Pandit Dayanan Saraswati di dalam bukunya yang berjudul Satyarat Parkash menganjurkan orang-orang Arya agar membiasakan atau mempraktekkan niyog ini kepada istri-istri dan menantu-menantu perempuannya. Hadrat Masih Maud mendengar secara lisan. Namun Hadrat Masih Maud beliau di dalam hati beliau tidak meyakini bahwa ini memang benar diajarkan seperti itu. Beliau berpikiran bahwa tidak mungkin orang yang mulia, orang yang terhormat menyuruh istrinya sendiri, misalkan mengajarkan kepada umatnya untuk menyuruh istrinya mengadakan hubungan suami istri dengan orang lain. Tidak mungkin orang yang terhormat melakukan itu. Maka Hadrat Masih Maud tidak percaya. Kemudian beliau bertanya kepada beberapa orang Arya, apakah memang benar seperti itu diajarkan di dalam Arya ini? Kemudian orang yang ditanya oleh Hadrat Masih Maud menjawab yang pertama itu adalah sebuah kedustaan. Tapi Hadrat Masih Maud kemudian melihat dari wajah orang-orang Arya itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Oleh karena itu Hadrat Masih Maud pun belum merasa puas, dan beliau pun di dalam buku ini menyatakan bahwa beliau belum cukup untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat mengenai hal ini karena beliau belum cukup untuk mendapatkan informasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa oleh karena itu pada sekitar tahun 1886 atau 1887, Hadrat Masih Maud menyampaikan beliau mendapatkan sebuah risalah atau buku kecil yang ditulis oleh kalangan Brahmo Samaj ya. Ada Arya Samaj, ada Brahmo Samaj. Nah, risalah yang beliau dapatkan itu dari kalangan Brahmo Samaj. Nah, kemudian di dalam risalah itu disebutkan lagi, dinyatakan bahwa Pandit Dayanan Saraswati di dalam buku Satyarat Parkash tadi menuliskan, bahkan menganjurkan bahwa jika ada seorang istri yang masih bersuami, suaminya masih hidup, demi untuk mendapatkan anak, mereka boleh melakukan niyog, yaitu diperbolehkan untuk mengadakan hubungan suami istri dengan orang lain. Nah, itu diambil referensinya di dalam risalah yang ditulis oleh orang dari Brahmo Samaj itu, diambil referensinya dari buku yang ditulis oleh Pandit Dayanan Saraswati. Nah, Hadrat Masih Maud pun setelah yang kedua ini beliau pun belum merasa yakin bahwa memang benar ditulis ada seperti itu di dalam buku Satyarat Parkash karya Pandit Dayanan Saraswati pendiri Arya Samaj. Oleh karena itu beliau pun merasa bahwa mungkin ini ditulis oleh Pandit Agnihotri ya dari kalangan Brahmo Samaj yang beliau dengar, kata Hadrat Masih Maud di dalam buku ini, beliau ini yaitu Pandit Agnihotri ini memiliki permusuhan atau ketidakharmonisan dengan orang-orang Arya Samaj. Maka mungkin saja karena emosi, karena ketidaksenangan tadi kemudian menulis hal-hal yang bertentangan. Hadrat Masih Maud masih belum meyakini. Nah, kemudian yang ketiga Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa beliau pun kemudian mencari tahu lagi dan beliau mendapatkan informasi dari surat kabar mengenai beberapa pandit dari kalangan Arya Samaj yang mereka ini terkemuka. Kemudian pandangan-pandangan mereka berdasarkan surat kabar itu mendukung gitu ya praktek niyog di dalam Arya Samaj. Nah, namun kemudian Hadrat Masih Maud masih belum yakin bahwa memang iya seperti itu. Beliau berpikiran di dalam hatinya bahwa mungkin saja ini orang-orang surat kabar yang mencampurkan data-data atau hal-hal yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kemudian tahap yang berikutnya Hadrat Masih Maud beliau
mengambil satu cara lain bahwa memang ini harus beliau sendiri yang melihat, beliau sendiri yang mendengar secara langsung buku Satyarat Parkash yang ditulis oleh Pandit Dayanand Saraswati itu. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam sebuah majelis di kajian saat itu buku itu didatangkan lalu dibacakan bagian demi bagian sehingga sampailah kepada bagian yang memang di dalam buku Pandit Dayanand Saraswati itu memang adanya ya kebolehan. Yang pertama itu disebutkan mengenai seorang janda ya, yang sudah tidak bersuami, dia boleh mengadakan hubungan suami istri dengan orang lain untuk mendapatkan anak. Nah, kemudian yang kedua sampai di situ pun Hadrat Masud belum yakin ya. Nah, beliau pun mengambil cara itu yaitu membaca secara langsung, mendengar secara langsung. Kata Hadrat Masud ini pun jalan yang cukup adil. Karena apa? Karena kalau memang ada seperti itu dijelaskan di dalam buku tersebut, mungkin saja ini merupakan pandangan pribadi dari Pandit Dayanand Saraswati yang memang pandangannya itu keliru. Oleh karena itu tidak bisa diajukan sebuah keberatan terhadap kitab Weda karena memang itu adalah pandangan pribadi. Tapi kemudian dibaca lagi oleh sahabat beliau dan dilihat lagi sampailah kemudian kepada bagian-bagian yang memang mengemukakan referensi-referensi dari Weda yang dikemukakan oleh Pandit Dayanand Saraswati dan di situ dijelaskan bahwa memang katanya sesuai dengan referensi Weda diajarkan agar wanita yang bersuami sekalipun kalau dia belum mendapatkan anak, untuk mendapatkan anak boleh melakukan niyog ini. Nah, maka setelah sampai di situ Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian beliau terdiam dan beliau merasa begitu sedih di dalam hati beliau. Bagaimana mungkin kata beliau ada suatu ajaran sebuah agama yang mengajarkan hal yang bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan moral. Karena apa? Karena mengadakan hubungan suami istri dengan orang lain di saat suami masih ada tanpa ikatan pernikahan itu kan kondisi seperti itu adalah kondisi Hadrat Masud menyebutkan kondisi seperti zina ya. Nah, maka Hadrat Masud merasa ingin menangis kata beliau karena mana mungkin ada yang mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Hadrat Masud menyampaikan bahwa kesedihan yang lebih juga beliau sampaikan orang-orang yang di dalam ajarannya ada ajaran yang bertentangan dengan moral seperti ini, kemudian mereka mengajukan keberatan-keberatan dengan kata-kata yang kotor terhadap ajaran Islam yang kalau dilihat dari segi moral itu adalah jauh di atas dan lebih sempurna. Oke. Apakah kemudian ketika sudah mendapatkan kenyataan bahwa niyok itu adalah seperti itu, benar seperti orang yang beliau dengar di awal ya? Apakah kemudian beliau harus langsung menuliskan buku ini ataukah ada yang beliau lakukan kemudian? Nah, kemudian setelah beliau mengetahui itu rasa simpati sesama manusia dan dorongan itu membuat beliau bersimpati ya kepada orang-orang Arya di Kadian saat itu. Oleh karena itu beliau untuk lebih meyakinkan lagi pun beliau berdiskusi dengan 4 orang Arya. 4 orang Arya datang ke Kadian lalu berdiskusi ya. Dibacakan kutipan dari buku Satyarat Parkash tadi, lalu ditanyakan kepada mereka mengenai hakikat niyog tadi, seperti apa pandangan dari 4 orang Arya ini. Nah, kemudian terjadi diskusi tadi. Nah, pada bagian awal ketika disampaikan mengenai penggalan-penggalan tadi yang memang membolehkan niyog tadi, bahkan istri yang masih bersuami pun demi mendapatkan anak boleh melakukan niyog, dibacakan, maka dari kalangan 4 orang tadi ada yang membantah bahwa itu tidak mungkin gitu ya. Itu mungkin Anda salah. Jadi itu mungkin buku yang pertama gitu. Buku Satyarat Parkash cetakan pertama yang ditulis atau dicetak tahun 1875. Mungkin buku yang itu yang Anda bacakan. Karena itu memang ada kesalahan di situ, tapi sudah diperbaiki dan dicetak untuk kedua kalinya tahun 1882. Nah, ini yang kami yakini kata orang-orang Arya tadi. Tapi kemudian dipertegas lagi bahwa yang dibacakan kepada mereka ini adalah buku cetakan kedua, yaitu tahun 1882. Jadi ini buku yang Anda yakini, disebutkan mengenai bolehnya niyog di sana. Nah, maka kemudian salah seorang dari 4 orang tadi kemudian karena berpikiran bahwa orang Islam mana mungkin bisa membaca lebih jauh atau memahami lebih jauh kitab mereka. Nah, kemudian Hadrat Masud menyebutkan ada salah seorang yang menganggap bahwa tidak bisa membaca lebih jauh dari itu, orang Islam memahami lebih jauh dari itu, sehingga menggunakan akalnya lalu menyebutkan bahwa itu berkenaan dengan janda saja yang dibolehkan dan di situ tidak terbukti mengenai zina dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian Hadrat Masud menyampaikan
bacakan lagi bagian yang berikutnya yang memang membolehkan suami yang masih beristri demi mendapatkan anak melakukan niyog. Nah, dibacakan bagian berikutnya. Nah, maka kemudian mereka pada akhirnya, ya kalaupun memang ada yang seperti itu, niyog seperti itu, kami pun meyakini itu. Kami pun tidak ragu terhadap hal itu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud dan sahabat beliau saat itu hanya terdiam dan beliau pun bersedih. Ternyata memang menurut mereka pun ada seperti itu ajaran mengenai niyog ini. Nah, oleh karena itu, maka Hadrat Masih Maud kemudian dengan didorong rasa simpati kemanusiaan, beliau menerbitkan sebuah selebaran ya pada tanggal 31 Juli tahun 1895, di mana di dalam selebaran tersebut Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai niyog ini berdasarkan penjelasan dari Pandit Dayanand Saraswati yang kemudian mengutip referensi dari Weda juga. Beliau menjelaskan itu dan menyampaikan mengenai keburukan-keburukannya jika memang itu dipraktekkan. Nah, Hadrat Masih Maud menuliskan sebuah selebaran agar orang-orang Arya ataupun siapapun yang mengamalkan itu bisa mendapatkan petunjuk dan berhenti dari melakukan hal tersebut. Oke. Setelah beliau mengeluarkan selebaran itu mengenai ajaran niyog ini, Ya. bagaimana tanggapan dari orang-orang Arya? Nah, kemudian tanggapan dari orang Arya, mereka pun menulis selebaran untuk merespon selebaran dari Hadrat Masih Maud. Namun di sini Hadrat Masih Maud menulis bahwa selebaran tersebut ditulis dengan tanpa tanggal, dikeluarkan dari kota Jalandhar. Kemudian di dalam selebaran tersebut digunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, tuduhan-tuduhan terhadap Rasulullah SAW dan terhadap ajaran Islam. Bahkan Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri pun beliau disebut dengan 3 hal. Yang pertama, beliau ini salah dalam penjelasan beliau. Yang kedua, beliau ini adalah seorang yang berprasangka buruk. Yang ketiga, beliau ini adalah seorang yang bertabiat atau berjiwa kotor. Nah, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian menuliskan buku ini untuk mempertegas lagi. Dan beliau menjawab bahwa bersama dengan buku ini pun beliau menyampaikan selebaran lagi dengan hadiah 100 rupiah. Bahwa jika memang apa yang ditulis oleh beliau dalam selebaran yang sebelumnya itu memang salah atau bertentangan dengan kenyataan, maka mengapa tidak ditunjukkan di mana letak kesalahan Hadrat Masih Maud? Silakan buktikan bahwa apa yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud yang memang Hadrat Masih Maud tulis berdasarkan buku Satyarat Parkas yang ditulis oleh Pandit Dayanand Saraswati itu memang kalau memang itu tidak benar tulisan Masih Maud, tidak sesuai dengan kenyataan, maka silakan buktikan. Maka beliau akan memberikan hadiah 100 rupiah, kata beliau. Oke. Respon tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan disampaikan oleh dengan kata-kata yang kasar ya. Ya. Kasar dan juga ada keberatan-keberatan yang mereka lontarkan terhadap Islam juga waktu itu. Dan sebagaimana poin kedua yang Bapak sampaikan tadi dalam garis besar tadi ada niyog dan kedua adalah jawaban keberatan-keberatan. Apakah keberatan yang dimaksud adalah keberatan yang ditulis oleh mereka dalam selebaran tersebut ya berarti ya? Ya, betul. Nah, apa saja keberatan yang dilontarkan, mungkin kita bisa bahas beberapa di antaranya. Ya, baik. Jadi di sini disampaikan di dalam selebaran yang ditulis oleh orang Arya Samaj ini, keberatan-keberatannya dalam buku ini ada sekitar 5 keberatan juga yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud berkenaan dengan Rasulullah, berkenaan dengan ajaran Islam. Salah satunya berkenaan dengan ajaran Al-Quran. Ya. Jadi keberatan mereka bahwa kaum perempuan di dalam ajaran agama Islam itu hanya dipandang sebagai pemuas nafsu syahwat laki-laki saja. Nah, itu keberatan atau tuduhan ya, lebih tepatnya tuduhan yang dilancarkan oleh orang Arya. Nah, tuduhan ini kemudian dijawab oleh Hadrat Masih Maud. Beliau menjawab bahwa itu sama sekali tidak benar. Tujuan pernikahan di dalam agama Islam adalah untuk menyediakan sarana atau cara yang halal ya untuk manusia menyalurkan dorongan tabi'i ya, dorongan yang alami ada di dalam dirinya, yaitu tadi dorongan syahwat ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah, pernikahan di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk menyediakan sarana yang halal untuk penyaluran tersebut agar manusia tidak terjatuh ke dalam akhlak yang rendah seperti binatang. Nah, maka adalah pernikahan untuk sarana penyaluran tersebut. Nah, ini tujuannya mulia, Hadrat Mas'ud. Kemudian beliau mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama dari surah Al-Baqarah ya, Hadrat Mas'ud menjelaskan mengenai ayat nisa'ukum harsul lakum.
Jadi perempuan-perempuan atau istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang kalian. Nah, di sini Hadrat Mas'ud menyebutkan ini maksudnya bukan hanya perempuan atau wanita atau istri itu bukan hanya jadi seperti tuduhan mereka, yaitu hanya untuk penyaluran atau memuaskan syahwat laki-laki, bukan gitu. Tetapi seperti ladang, sebagaimana seorang yang ladang ya, ditanami dengan bibit, bibitnya disiram gitu kan sampai tumbuh, dan ada yang diharapkan agar bibit yang ditanam tadi itu tumbuh kemudian membuahkan hasil yang baik. Jadi ini tujuannya. Kemudian secara singkat ya, Hadrat Mas'ud kemudian yang kedua beliau mengutip ayat lagi di dalam Quran surah An-Nisa mengenai muhsinina ghairu musafihin. Jadi perempuan itu boleh untuk dinikahi asal jangan untuk perzinahan gitu kan. Nah, itu jadi itu garis-garis yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Jadi kalau kita tertarik dengan perempuan ya boleh perempuan itu dinikahi, tetapi jangan untuk tujuan perzinahan. Jadi agar manusia tidak terjerumus ke dalam akhlak-akhlak seperti binatang. Kemudian yang ketiga, dan Mas Bud pun mengutip penjelasan lain ya dalam Quran surah An-Nisa masih. Nah, beliau terlebih dahulu menarik latar belakang bagaimana ajaran Islam ini, ajaran Al-Quran ini turun untuk menghapuskan sebenarnya budak-budak syahwat. Hadrat Mas'ud menyebutkan bahwa ajaran Al-Quran turun kepada Rasulullah di saat budaya Arab saat itu yang menikah itu bahkan orang-orang itu terbiasa lebih dari 100 istri misalkan. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan tidak memperhatikan keadilan, perbuatan baik dan lain sebagainya terhadap istri-istrinya. Nah, itu budak syahwat. Nah, Al-Quran turun pada saat seperti itu untuk menghapuskan itu, untuk memperbaiki orang-orang yang menjadi budak syahwat agar mereka kembali kepada Allah. Oleh karena itu turun di dalam Al-Quran ajaran ta'dad ijtiwaz ya, yang kemudian diajukan keberatan terhadap hal ini oleh orang Arya juga, yaitu boleh menikahi lebih dari satu orang, yaitu maksimal 4 orang. Itu pun Hadrat Mas'ud menjelaskan kalau memang seseorang bisa berbuat baik, berbuat adil ya terhadap istrinya. Maka kalau tidak bisa berbuat adil, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian memang takut tidak bisa berbuat adil kepada mereka, maka cukup satu saja. Nah, justru ajaran Al-Quran ini bukan menjadikan perempuan hanya sebagai pemuas nafsu syahwat laki-laki, justru memuliakan kedudukannya, mengangkat kedudukannya. Ini ajaran Al-Quran yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Oke, saya rasa satu keberatan yang dilontarkan oleh Arya Samad cukup untuk mengenalkan buku ini ya Pak ya. Kita lanjut ke bagian maklumat. Ini poin terakhir yang Bapak sampaikan tadi. Apa yang ingin beliau sampaikan di sini terhadap kaum Arya, Kristen dan pemerintahan Inggris? Silahkan. Ya, jadi di dalam buku ini, dalam maklumat ini ya, notis ini beliau menyeru kepada orang-orang Arya, Kristen ataupun orang dari pengikut agama lain. Yang pertama beliau menyebutkan bahwa kita ini orang Islam, orang Arya, orang Hindu ataupun pengikut agama-agama yang lain adalah sama sebagai rakyat dari satu pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Inggris. Oleh karena itu hendaklah kita meninggalkan hal-hal yang justru dari waktu ke waktu membuat pemerintah ini menjadi susah. Contohnya dengan adanya perselisihan yang dasarnya itu tidak jelas, dan kemudian mengajukan gugatan-gugatan sehingga pengadilan penuh dan lain sebagainya. Nah, kita harus menghindari hal-hal tersebut, perselisihan tersebut. Kemudian yang kedua, dan Mas'ud menyampaikan kita ini adalah tetangga. Oleh karena itu ketika dalam perdebatan atau dalam diskusi, ketika mengajukan suatu keberatan itu, jangan sampai mengajukan keberatan satu pihak ini terhadap pihak yang lain yang keberatan itu tanpa dasar yang jelas. Sehingga karena itu membuat pihak yang lain menjadi tersakiti. Ini seruan Hadrat Mas'ud kepada orang-orang Arya. Kemudian Hadrat Mas'ud menyampaikan usulan kepada pemerintah, usulan untuk diterbitkannya sebuah peraturan oleh pemerintah Inggris bahwa di masa yang akan datang baik orang Muslim, orang Arya, orang Kristen ketika di dalam sebuah perdebatan, maka ada 2 poin yang harus dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama, mereka tidak boleh mengajukan keberatan-keberatan yang keberatan itu bisa terkena juga kepada kitab yang dianggap sebagai kitab suci oleh pihak tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud pun beliau menyebutkan bahwa buku-buku ya? Yang berkenaan dengan buku-buku ya. Jadi buku-buku yang memang dianggap buku resmi dan diakui ya oleh satu pihak. Nah, ketika pihak lain mengajukan keberatan, hendaklah referensi atau dasarnya dari buku-buku yang memang dianggap resmi oleh pihak tadi, gitu kan. Jangan mengutip dari referensi lain yang justru referensi itu tidak diakui juga oleh pihak yang lain. Nah, maka Hadrat Masih Maud sampaikan
kalau ada yang hendaklah oleh pemerintah dikeluarkan aturan ini. Jika setelah keluarnya aturan ada pihak yang melanggar hal ini, maka hendaklah dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi saat itu. Nah, kemudian pada bagian akhir pada usulan ini kemudian ada 704 nama ya yang dituliskan oleh Hadrat Masih Maud setelah usulan ini, yang ini menandatangani dan menyetujui ya. Nama-nama ini orang-orang berasal dari berbagai kota, Kajian, Lahore, Sialkot dan sebagainya. Dan Mas Mud menyebutkan hanya 704 yang ditulis sekarang ini, karena kalau dituliskan semua bisa sampai 4.000 orang gitu ya, yang menyetujui ataupun menandatangani usulan terhadap pemerintah ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya usulannya. Yang tentu agar menciptakan suasana yang nyaman, tenang dan damai di sana ya Pak ya, tidak ribut. Tidak ribut terus dan menyusahkan pemerintah waktu itu. Nah, iya. Oke, baik. Itu tujuannya. Itu bagian akhir dari buku ini yang telah kita bahas. Jazakumullah terhadap apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi pemirsa MTA di rumah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Arya Dharma, buku pertama dalam jilid ke-10 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.